Sunan Gunung Jati, dan Kejayaan Banten. Legenda dalam Babat Pajajaran mengisahkan proses Islamisasi di Banten berlangsung damai. Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan sebaliknya. Masuknya Islam di Banten diawali peperangan antara Kesultanan Demak dan Cirebon melawan Kerajaan Pajajaran. Di dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan, ketika Raden Trenggono dinobatkan sebagai Sultan Demak yang ketiga pada tahun 1524 Masehi, ia bertekad menghancurkan dominasi Portugis di Nusantara. Di tengah kobar semangat melawan penjajah itu, Kerajaan Pajajaran justru menjalin perjanjian persahabatan dengan Portugis. Untuk itu Sultan Trenggono menugaskan Fathahillah sebagai Panglima Perang Demak bersama 2000 bala tentara menyerang Banten yang menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Yang berkuasa di Kadipaten Banten ketika itu adalah Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahan di Banten Girang atau Banten Hulu. Dalam perjalanan menuju Banten, Fathahillah dan pasukannya singgah terlebih dahulu di Kesultanan Cirebon. Fathahillah meminta restu dan dukungan kepada mertuanya, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sang Sunan merestui, bahkan menambah jumlah pasukan dari Kesultanan Cirebon. Sementara itu, di Banten sendiri terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin, yaitu putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Gabungan pasukan Demak, Cirebon, dan Banten tidak mendapatkan perlawanan berarti dari pasukan Pajajaran. Segera setelah pasukan Muslim merebut Banten, mereka memindahkan pusat pemerintahan ke Surosowan, dekat pantai. Sebelumnya, Surosowan atau Banten Nor merupakan kota pelabuhan bagi Kerajaan Pajajaran. Menurut Joado Baros, salah seorang pelaut Portugis di antara pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran, Pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten merupakan yang paling besar dan paling ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, Banten pada masa lalu adalah potret sebuah kota metropolitan. Ekonominya berkembang pesat dan penduduknya yang terdiri atas beragam etnis hidup bersama dalam perbedaan. Dipindahkannya pusat pemerintahan Islam dari Banten Girang ke Surosowan bertujuan untuk menarik minat para pedagang dari Selat Malaka datang ke Selat Sunda. Strategi ini diusulkan oleh Syarif Hidayatullah kepada putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, yang kemudian menjadi Sultan Banten yang pertama. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memandang perlu menjadikan Selat Sunda sebagai pusat perdagangan karena Selat Malaka ketika itu berada dalam kekuasaan Portugis setelah mereka berhasil melumpuhkan Kesultanan Islam di Malaka. Siasat ekonomi Syarif Hidayatullah cukup jitu. Perdagangan-perdagangan yang enggan berhubungan dengan penjajah itu akhirnya berdatangan di pelabuhan Banten. Wallahu a'lam bishawab.